mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Purn Anton Carlyan, sempat mempercayai bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku pembunuhan Vina. Namun kini dirinya mengaku hilaf hingga berpihak mendukung kubu Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton baru menyadari ada kesalahan dari hasil kerja penyidik seusai Peggy Setiawan dinyatakan bebas di sidang pra-peradilan. Oleh sebab itu, Anton tak lagi berpihak kepada kubu Polda Jawa Barat. Justru, Anton mendesak agar saksi Aib diperiksa oleh penyidik terkait dugaan memberikan keterangan palsu. Begitu pula terhadap beberapa saksi lainnya. Anton menyebut mereka patut diperiksa kembali oleh penyidik. Anton juga menyayangkan tidak adanya alat bukti fisik yang kuat dalam kasus pembunuhan ini. Sehingga ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi Polri agar tidak terulang kembali. Meski begitu, Anton mengaku malu dengan hasil penyidikan juniornya yang dinilai keliru. Oleh sebab itu, Anton meminta maaf kepada Peggy dan keluarga yang telah dirugikan atas salah tangkap ini. Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dua hal serampangan yang dilakukan Polri dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Termasuk menyinggung soal adanya DPU yang mendadak disebut fiktif. Hal serampangan pertama ialah saat Polri tiba-tiba kembali mengusut kasus kematian Vina dan Eki setelah adanya film. Padahal sebelumnya, kasus ini seperti tak ada kabar lagi setelah penetapan 7 orang tersangka. Namun setelah film Vina, sebelum 7 hari viral, kepolisian dinilai baru bergerak lagi. Hal kedua, menurut Mahfud ialah saat Polri yang meralat daftar DPO dari 3 menjadi 1 setelah Peggy Setiawan ditangkap. Padahal menurut Mahfud, 3 DPO itu merupakan dakwaan jaksa yang dicantumkan di putusan pengadilan dalam proses persidangan. Oleh karenanya, kinerja kepolisian dinilai seperti tak profesional. Bahkan, penanganan kasus ini terkesan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Sementara, Peggy Setiawan menyampaikan pesan kepada Polda Jawa Barat seusai dirinya bebas. Peggy berharap Polda Jabar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dikatakannya, ia meminta agar kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Harapan ini disampaikan Peggy pada Rabu 10 Juli. Kasus Vina, sekarang perkembangannya baru ketika pra-peradilan Peggy diterima. Apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan terbaru itu? Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Gitu. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian Peggy-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina. Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika
menangkap Peggy itu. Terkait dengan masukan, kemudian kritik, dan anti-kritik. Wakil Presiden Maruf Amin menegur Polda Jabar yang tidak teliti dalam kasus Vina hingga salah tangkap Peggy Setiawan. Terkait teguran tersebut, Polri memberikan respons dan menyebut akan menerima setiap masukan. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menekankan jika pihaknya menerima setiap masukan yang ada. Trunoyudo mengklaim pihak kepolisian tidak anti kritik. Oleh sebab itu, Trunoyudo mengaku Polda Jawa Barat masih melakukan evaluasi setiap proses yang ada. Terlebih, saat ini pihak Polda Jabar sudah menerima salinan putusan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui sebelumnya, Maruf Amin turut berkomentar mengenai sidang pra-peradilan Peggy yang dikabulkan oleh PN Jawa Barat. Ia meminta Polri menangani lanjutan proses kasus Peggy lebih teliti lagi, termasuk memeriksa kembali terkait 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina. Kalau ternyata yang Peggy itu bukan orangnya, dicari. Jadi dilanjutkan saja, saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Peggy itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Terkait dengan masukan, kemudian kritik, dan anti-kritik. Itu ini betul. Dan tentunya harus menjadi. Banyak di antara kita yang melihat kasus ini tidak mengerti masalah. Yang pertama, kalimat DPO. DPO itu adalah daftar pencarian orang. Artinya, yang di DPO-kan itu sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ditetapkan jadi tersangka, dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang, dijemput paksa tidak ada. Itu namanya DPO. Nah, 3 DPO yang kemarin ditetapkan oleh Polresta Cirebon pada tahun 2016 itu tidak memiliki dasar hukum, baik DPO Peggy alias Peron, Dani maupun Andi. Karena 3 DPO itu lahir dari pernyataan Sudirman yang kualitas pernyataannya patut dipertanyakan karena kemampuan Sudirman intelektualnya di bawah standar. 17 tahun usianya baru lulus SD, 4 tahun tidak naik kelas. Ini kan perlu dijelaskan nih. Sehingga kemarin pun Polda Jabar itu salah dalam mengambil tindakan karena mengikuti dari cara berpikirnya Sudirman. Sudirman dijadikan saksi mahkota. Andi sama Dani pun itu kan sudah lebih dulu dihilangkan. Karena apa? Karena kedua orang itu memang tidak ada. Nah, dan saya nyatakan bukan hanya kedua orang itu tidak ada. Ke-8 terpidana dan 1 sudah bebas bernama Saka Tatal itu pun tidak melakukan tindakan pemerkosaan, pembunuhan sebagaimana dituduhkan meskipun mereka sudah mendapat hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Ini kan harus dipahami oleh semua. Sehingga saya katakan produk hukum 2016 dalam bentuk putusan pidana seumur hidup terhadap 7 orang terpidana, 1 orang 8 tahun dan sudah bebas, 3 orang DPO yaitu Peggy alias Peron, kemudian Dani maupun Andi itu adalah produk hukum sesat meskipun itu berkekuatan hukum tetap. Kenapa?
Karena produk hukumnya tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai, tetapi lebih didasarkan pada kesaksian Aep, Dede, RT Pasren, dan Abdul Kahfi. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah, lantas siapakah pembunuh Eki dan Vina? Nah, pembunuh Eki dan Vina kalau ingin ditemukan, maka polisi harus melakukan penyelidikan ulang kalau menurut saya. Penyelidikan ulangnya itu harus nunggu gitu kan hasil putusan pemeriksaan dari RT Pasren atas dugaan kesaksian palsu, Abdul Kahfi atas dugaan kesaksian palsu, Aep atas dugaan kesaksian palsu, Dede atas dugaan kesaksian palsu. Nah, kalau dari 3 diperiksa ini kemudian melahirkan gitu kan perubahan status karena dugaan kesaksian palsunya ditemukan, kalau menurut saya segera polisi melakukan penyelidikan ulang. Apakah Eki dan Vina itu meninggal karena kecelakaan atau karena pembunuhan? Kalau meninggal karena kecelakaan, maka kasusnya berhenti karena namanya juga kecelakaan. Tetapi kalau meninggalnya karena pembunuhan, tugas polisi terutama Mabes Polri adalah mengungkap siapa pembunuh dari Eki dan Vina. Itu. Dan pengungkapkan pembunuhan tidak bisa berangkat dari DPO, tapi harus dilakukan penyelidikan ulang apabila pembunuhan itu terjadi. Semoga semuanya menjadi paham dan apa yang disampaikan harus didasarkan pada data-data, alat bukti dan cara berpikir rasional. Tidak membawa kasus ini ke wilayah-wilayah imajinatif yang tanpa dasar karena akan melahirkan kekeliruan yang berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.